Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini masih diberikan kita kesehatan dan diberikan kita kelancaran untuk membuat persentase pada kesempatan ini. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pembimbing dalam hari ini, Ibu Murni Marbung. Yang saya hormati Ketua Kaprodi Teknik Informatika dalam hal ini Ibu Agustina Simangunsong, dan seluruh para dosen SMI Polisantas Nusantara yang saya hormati. Pada presentasi ini adapun topik ataupun judul yang saya buat, yaitu di mana judulnya adalah implementasi logika Fujii Sakamoto dalam menentukan harga coating mobil di PT Prime Coating Medan. Berikutnya, di sini ada yang melatar belakangi mengapa saya bisa mengangkat topik ini. Di mana di sini ada saya buat latar belakang dari penelitian ini adalah istilah coating mobil merupakan suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan di bidang otomotif, salah satunya di Premium Nano Coating atau Prime Coating, yang merupakan salah satu perusahaan yang terletak di Jalan Ibung Raya nomor 27 Medan, Sumatera Utara. Semua perusahaan, baik yang berusaha dengan tujuan laba maupun yang bertujuan nirlaba, akan menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penetapan harga atas jasa yang mereka tawarkan. Sebagai contoh adalah dalam hal menentukan harga jasa coating mobil yang dikerjakan berdasarkan ukuran mobil dan tipe layer yang digunakan. Nah, untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian ini atau yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, adapun metode yang saya gunakan yaitu logika Fujii, di mana logika Fujii adalah metodologi sistem kontrol pemecah masalah yang cocok diterapkan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana sampai sistem yang rumit atau kompleks. Berikutnya, adapun poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana cara menerapkan metode Fujii Sakamoto dalam menentukan harga coating mobil. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi sistem penentuan harga coating mobil di Prime Coating Medan. Berikutnya, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas tentang penentuan harga coating mobil di PT Prime Coating Medan. Yang kedua, kriteria yang digunakan adalah berdasarkan tipe layer dan jenis ukuran mobil yang dikerjakan. Seterusnya, penelitian ini menggunakan metode Sakamoto. Tujuan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode Fujii Sakamoto dalam menentukan harga coating mobil. Berikutnya, untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem penentuan harga coating mobil di Prime Coating Medan. Nah, poin berikutnya, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, yaitu pertama-tama mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan tentang implementasi logika Fujii Sakamoto dalam menentukan harga coating mobil di Prime Coating Medan. Yang kedua, sebagai sumber referensi Prime Coating Medan untuk memudahkan dalam melayani konsumen ataupun pelanggan dalam menentukan harga coating mobil. Berikutnya, dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan. Nah, di sini ada poin kedua yaitu landasan teori. Di mana di dalam landasan teori ini membahas tentang pengertian logika Fujii. Logika Fujii dapat diartikan di dalam penelitian ini adalah suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau vaginess antara benar dan salah. Yang kedua, di sini ada metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode Sakamoto. Di mana metode Sakamoto adalah perluasan dari penalaran monoton
Pada metode Sakamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Yang ketiga, di sini ada UML yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. Nah, di sini masuk pada poin ketiga, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada beberapa uraian kerja penelitian. Yang pertama-tama yaitu identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data dan informasi, yang keempat penerapan metode, yang kelima analisa dan perancangan, yang keenam implementasi sistem, dan yang ketujuh evaluasi sistem. Nah, masuk dalam poin keempat, analisa dan perancangan. Di sini dibuat poin pertama, analisa data. Di mana analisa data ini adalah tempat penelitian, di mana tadi sudah saya jelaskan di poin pertama bahwa tempat penelitian ini dilakukan di PT Prime Coating Medan yang terletak di Jalan Nibung Raya nomor 27 Medan, Sumatera Utara. Baru yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Baru yang ketiga, analisa sistem yang akan diusulkan. Berikutnya, di sini ada perancangan sistem, di mana bagian dari perancangan sistem ini adalah terbagi menjadi 4. Yaitu pertama, perancangan sistem yang dibangun. Yang kedua, rancangan basis data. Yang ketiga, rancangan masukan. Dan yang keempat, rancangan keluaran. Berikutnya, di sini ada beberapa kriteria, adapun kriteria dan variabel penelitian yang telah saya buat dalam persentase ini adalah bisa kita dilihat dalam tabel berikut ini. Di sini ada variabel, jenis variabel, dan di sini ada domain. Di mana variabel ini ada terbagi dua, yaitu variabel input dan variabel output. Dan yang kedua, jenis variabel, di mana jenis variabel di sini terbagi menjadi ukuran mobil, kecil, sedang, dan besar. Di mana kisaran harga daripada jenis variabel ini atau domain ini adalah di sini kecil 13 sampai 17, sedang 14 sampai 18, besar 15 sampai 20. Di sini juga ada jumlah layer, sedikit, sedang, dan banyak. Di mana kisaran dari nilai domainnya adalah 1 sampai 3, 2 sampai 5, dan 4 sampai 7. Variabel output atau harga, murah, sedang, dan mahal. Di mana domainnya adalah 1 sampai 5, 4 sampai 9, dan 8 sampai 13. Nah, di sini akan ditampilkan gambar fungsi keanggotaan pada variabel layer. Di sini ada sedikit, di sini ada sedang, dan banyak. Di mana dari tabel di atas telah dijelaskan bahwasanya sedikit ada 1 sampai 3. Di sini sedikit akan turun ke 3. Di mana sedang dengan jumlah layer di sini 2 ke 5. Ini dia kalau di tabel di atas. Dan banyak di sini 4 sampai 7. Masuk kita pada gambar berikutnya, yaitu gambar kedua, fungsi keanggotaan pada variabel mobil. Di mana variabel mobil kecil, di sini ada 13 naik ke kecil baru ke 17. Di mana pada tabel yang di atas domainnya 13 sampai 17. Di sini sudah digambarkan bahwa 13 kecil turun ke 17. Begitu juga seterusnya dengan variabel sedang atau nilai daripada sedang, yaitu 14 turun ke 18. Nah, di mana di domain yang di tabel ini, di sini sudah dijelasin 14 sampai 18. Berikutnya,
ada variabel besar. Variabel besar 15, 20. Di mana di sini digambarkan ada 15 turun ke 20. Berikutnya, di sini ada gambar ketiga, yaitu fungsi keanggotaan pada harga. Di mana sudah dijelaskan pada tabel yang pertama, yaitu murah, sedang, dan mahal. Di sini pun sudah diterapkan bahwasanya murah, sedang, dan mahal. Di mana satu di sini murah turun ke 5 dan 4 turun ke 9 dan mahal 8 turun ke 13. Berikutnya, di sini ada inferensi vagina. Di mana dijelaskan di rule pertama ini, if mobil kecil and layar sedikit, then harga murah. Atau jika mobil kecil dan layarnya sedikit, maka harganya murah. Begitu juga yang rule kedua, if mobil kecil and layar sedang, then harga murah. Rule ketiga, if mobil kecil and layar banyak, then harga murah. Rule keempat, if mobil sedang and layar sedikit, then harga murah. Di sini ada rule kelima, if mobil sedang and layar sedang, then harga sedang. Rule yang keenam, if mobil sedang and layar banyak, maka harga mahal. Rule ketujuh membahas tentang if mobil besar and layar sedikit, then harga mahal. Dan di rule ke-9, if mobil besar and layar banyak, then harga mahal. Nah, pada metode Fujii-Sakamoto, untuk menentukan output Kritz digunakan diversifikasi rata-rata terpusat, yaitu Z sama dengan predikat 1 kali Z1 tambah predikat 2 kali Z2 tambah predikat 3 tambah Z3 tambah predikat 4 kali Z4 tambah predikat 5 tambah kali Z5 tambah predikat 6 kali Z6 tambah predikat 7 kali Z7 tambah predikat 8 kali Z8 tambah predikat 9 kali Z9 per A1 ditambah predikat 2 tambah predikat 3 tambah predikat 4 sampai dengan predikat ke-9. Maka diperoleh nilai dengan Z 0 kali 10 tambah 0,5 dikali 6 tambah 10 dikali 10 tambah 10 dikali 10 tambah 10 kok 10 5 dikali 3,5 tambah 0 kali 2 per 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0,5 ditambah 0 tambah 0 ditambah 0 tambah 0. Maka diperoleh hasil Z sama dengan 4,75 per 1. Z sama dengan 4,75. Tabel hasil perhitungannya yaitu ukuran mobil dengan jenis ukuran 15 dan jumlah layar dengan 3, maka hasil Z adalah 4,75. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Fujii-Sakamoto, maka harga coating mobil expander dengan ukuran mobil 15 dan jumlah layar 3 adalah Rp 4.750.000 dengan harga tersebut masuk dalam kategori sedang. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.